Ada satu fase dalam hidup di mana semuanya terasa berjalan, tapi anehnya kamu nggak benar-benar merasa bergerak kemana-mana. Kamu bangun pagi, melakukan hal yang sama seperti kemarin, ngobrol dengan orang yang itu-itu lagi, dan terus meyakinkan diri bahwa mungkin besok akan terasa lebih baik. Tapi waktu terus jalan, hari berganti minggu, minggu jadi bulan, dan tanpa sadar kamu masih ada di titik yang sama. Di situ kamu mulai merasa capek, bukan karena kamu sudah berusaha terlalu keras, tapi karena kamu sendiri nggak benar-benar tahu kamu lagi menuju kemana. Capek yang aneh, karena secara fisik kamu baik-baik saja, tapi pikiranmu penuh, dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang nggak pernah benar-benar terjawab. Dari luar, hidup kamu kelihatan normal. Kamu masih bisa ketawa, masih bisa ngobrol, masih bisa menjalani hari seperti biasa. Dan orang lain pun mengira semuanya baik-baik saja. Tapi di dalam, kamu mulai merasa kosong. Seperti ada sesuatu yang hilang, tapi kamu sendiri nggak tahu apa. Kamu mulai bertanya ke diri sendiri, ini semua sebenarnya buat apa? Kamu lagi ngejar apa? Dan yang paling jujur, kamu ini benar-benar hidup atau cuma sekedar bertahan? Lalu, seperti kebanyakan orang, kamu mulai mencari distraksi. Membuka sosial media, melihat kehidupan orang lain, dan disitulah semuanya perlahan berubah. Kamu melihat orang-orang yang seumuranmu, yang terlihat sudah sampai di titik yang kamu inginkan, yang hidupnya terlihat jelas arahnya, dan ada juga yang seolah berjalan jauh lebih cepat darimu. Awalnya kamu hanya melihat, lalu tanpa sadar mulai membandingkan, dan lama-lama itu jadi kebiasaan. Kamu mulai mengukur hidupmu dari pencapaian orang lain, mulai merasa tertinggal tanpa benar-benar tahu perjalanan mereka seperti apa. Perlahan, rasa cukup itu hilang. Hal-hal yang dulu kamu syukuri sekarang terasa kurang. Yang dulu kamu banggakan, sekarang terasa biasa saja. Sampai akhirnya yang tersisa cuma satu pertanyaan yang terus berulang di kepalamu. Kenapa aku masih di sini? Dari situ, kamu mulai mempertanyakan semuanya. Keputusan yang kamu ambil, jalan yang kamu pilih, bahkan kemampuanmu sendiri. Kamu mulai bertanya apakah kamu salah langkah, apakah kamu kurang usaha, atau mungkin sebenarnya kamu memang gak sebaik itu. Dan yang paling berat adalah ketika kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Diam-diam, tanpa ada yang benar-benar tahu apa yang kamu rasakan. Tapi ada satu hal yang sering kita lewatkan. Kita terlalu sibuk melihat orang lain berlari, sampai lupa berhenti sejenak untuk bertanya ke diri sendiri. Sebenarnya kita ini mau kemana? Kita terlalu fokus pada kecepatan, sampai lupa arah. Padahal secepat apapun kamu berlari, kalau arahnya salah, pada akhirnya kamu tetap akan merasa kosong. Kenyataannya, hidup bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang benar-benar tahu kemana dia pergi. Banyak orang yang terlihat sudah lebih dulu sampai, tapi sebenarnya mereka juga masih mencari. Hanya saja dari luar terlihat yakin. Di sisi lain, ada orang-orang yang jalannya pelan, nggak terlihat menonjol, tapi mereka tahu arah hidupnya. Mereka mungkin nggak cepat, tapi mereka pasti. Jadi mungkin masalahnya bukan kamu tertinggal. Mungkin kamu cuma sedang berjalan di jalan yang belum ramai. Jalan yang sepi, yang nggak semua orang berani ambil. Jalan yang sering bikin kamu ragu, bikin kamu merasa sendirian, bahkan bikin kamu mempertanyakan apakah kamu berada di jalur yang benar. Tapi, justru di jalan itu kamu sedang belajar mengenal dirimu sendiri. Belajar sabar, belajar kuat, dan belajar tetap berjalan meskipun gak ada yang melihat atau memberi tepuk tangan. Memang gak mudah. Kadang kamu ingin berhenti, kadang kamu iri melihat orang lain yang terlihat lebih mudah jalannya. Kadang kamu berpikir mungkin kamu seharusnya memilih jalan yang lebih aman. Tapi kalau kamu terus melangkah, pelan-pelan kamu akan sadar bahwa kamu nggak lagi mengejar orang lain. Kamu sedang membangun versi dirimu sendiri. Dan di titik itu, tanpa kamu sadari, cara pandangmu mulai berubah. Kamu mulai nggak terlalu terpengaruh dengan seberapa cepat orang lain melangkah. Kamu mulai lebih fokus ke langkah kecilmu sendiri, walaupun terlihat sederhana, walaupun nggak ada yang memperhatikan. Kamu mulai menghargai proses, bukan cuma hasil.
Kamu mulai memahami bahwa hidup nggak selalu tentang momen besar, tapi tentang keberanian untuk tetap jalan di hari-hari yang terasa biasa. Kamu juga mulai sadar bahwa nggak semua hal harus langsung jelas di awal. Nggak semua pertanyaan harus punya jawaban sekarang. Kadang, kamu memang harus jalan dulu dalam ketidakpastian, ngelewatin fase yang membingungkan, supaya kamu benar-benar mengerti apa yang sebenarnya kamu cari. Dan dari situ, kamu mulai belajar menerima bahwa tersesat sedikit bukan berarti kamu hilang arah selamanya. Pelan-pelan kamu jadi lebih kuat. Bukan karena hidupmu tiba-tiba jadi mudah, tapi karena kamu sudah terbiasa menghadapi rasa ragu itu sendiri. Kamu jadi lebih tenang bukan karena semua masalah hilang, tapi karena kamu tahu, kamu bisa melewatinya. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kamu mulai merasa bahwa kamu nggak perlu jadi seperti orang lain untuk merasa cukup. Jadi kalau hari ini kamu merasa stuck, merasa nggak kemana-mana, atau merasa tertinggal, mungkin kamu bukan gagal. Kamu hanya sedang berada di fase yang nggak semua orang kuat untuk lewati. Fase di mana kamu dipaksa berhenti untuk benar-benar mengenal diri sendiri, fase di mana kamu kehilangan arah supaya kamu bisa menemukan arah yang benar. Dan suatu saat nanti, ketika semuanya mulai terasa jelas, kamu akan melihat ke belakang dan sadar bahwa semua kebingungan, semua rasa tertinggal dan semua keraguan itu bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk membentukmu. Karena pada akhirnya, ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang siapa yang tetap berjalan walaupun sempat kehilangan arah. Dan mungkin, tanpa kamu sadari sekarang, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini, sekecil apapun itu, sedang membawa kamu lebih dekat ke versi dirimu yang selama ini kamu cari.